Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurral mayamin wa ala man syara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-Mukarramun, segenap para habaib, para kiai, para asatidz, wabil khusus sahibul majlis Syekh Iqbal Khan, mudah-mudahan kita doakan mereka semuanya agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan tetap semangat istiqamah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada malam hari ini kita tetap istiqamah dalam satu majlis yang mudah-mudahan majlis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan siapa yang mempunyai dosa segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sekarang para jamaah haji kaum muslimin wal muslimat masih ayyamut tasyrik, mereka bertakbir, bertahmid, mereka lempar jumrat. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan haji yang mabrur. Dan kita juga yang tidak ada di sana merasa dan berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita segera yang belum berangkat haji dihajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah haji dihajikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di tengah-tengah suasana kita sekarang ini, kita prihatin melihat situasi dan kondisi nasib daripada umat Islam, perjalanan umat Islam yang berkali-kali sudah kita sampaikan sesuai dengan nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sekarang ini kita dalam fase akhir zaman. Dalam fase akhir zaman ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan percobaan-percobaan, memberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang luar biasa. Tapi setelah orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka istiqamah, mereka tetap di jalan Allah, mempertahankan perjuangan martabat daripada umat Islam, maka Allah akan berikan kemenangan pada akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat situasi politik global sebagaimana kita saksikan melalui media sosial luar biasa. Tentunya kita juga tidak mudah untuk menerima begitu saja, ya kan? Propaganda adu domba antar umat Islam agar supaya kita tidak punya kekuatan, tidak punya persatuan, saling menghina, saling merendahkan, agar kita cerai-berai. Karena yang namanya Syiah juga bermacam-macam. Syiah ini sektenya ada lebih daripada 45 lebih. Sektenya itu macam-macam juga. Jangankan Syiah yang macam-macam, kita sendiri di Indonesia, di Sunda juga macam-macam. Sektenya ada yang nyimpang, ada yang begini, macam-macam banyak sekali. Ini yang terjadi sekarang. Memang benar, ada beberapa sekte-sekte, ada pemikiran-pemikiran di Iran sana yang mereka mencaci maki sahabat. Ada itu, bukan tidak ada, ada. Tapi semakin mereka mempelajari juga, mereka juga semakin terpelajar, semakin terbuka pikirannya, wawasannya. Ada kalangan-kalangan sekarang yang intelektual dari kalangan Syiah, mereka sudah tidak mau untuk meninggalkan itu, tidak mau lagi. Walaupun sebagian masih ada, tapi mereka sebagian itu sudah meninggalkan. Sudah bukan saatnya lagi kita untuk caci maki sahabat. Insya Allah pada akhir zaman kita akan dipertemukan, kita akan didamaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil menunggu daripada datangnya Imam Mahdi Al-Muntazar yang mereka akan memerangi Dajjal.
akan memerangi Dajjal. Maka nanti ketika titik daripada klimaks daripada huru hara akhir zaman itu, Allah turunkan Dajjal untuk membuat fitnah yang luar biasa di muka bumi. Ya kan? Di antara yang akan di belakang Dajjal ini adalah orang-orang Yahudi. Tidak mau bisa masuk Madinah, tidak bisa masuk Mekah. Dan yang akan memerangi Dajjal, Allah utus seorang hamba Allah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Hasan, yaitu Al-Mahdi Al-Muntazar. Al-Mahdi Al-Muntazar itu yang akan memerangi, akan membunuh. Tapi ketika Imam Mahdi itu tidak terlalu kuat untuk menghadapi Dajjal, maka Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Turun di mana? Di Syria, di Masjid Putih Syria, akan datang ke sana. Lalu kemudian turun Nabi Isa, kemudian ada sholat asar, Imam Mahdi menjadi imam, dan kemudian Nabi Isa di belakangnya, itu sholat asar. Maka dia akan membantu. Itu akhir zaman yang akan terjadi. Nah, ketika Imam Mahdi sudah memenangkan perang dunia, mendamaikan dunia, ketika dunia huru hara yang luar biasa, bunuh-bunuhan, pertumpahan darah di mana-mana, maka Imam Mahdi yang akan menenangkan, yang akan memimpin dunia. Dan itu cuman sanggup bisa 9 tahun. Cuma 9 tahun umat Islam diberikan kesempatan untuk menang di akhir zaman itu. Setelah orang-orang beriman, zakat sudah nggak laku lagi, orang-orang punya emas nggak bisa jual, semua udah kaya, sudah makmur, apa lagi? Itu zaman akhir zaman seperti itu, umat Islam akan dijayakan. Begitu sudah mulai ada orang yang lupa, orang yang ingkar, orang yang lupa dengan Allah SWT, itu dicegah sama Allah SWT, maka datanglah hari kiamat itu, insyaallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan, mudah-mudahan para mujahidin, orang-orang yang di Iran yang berjuang di jalan Allah diberikan istiqamah, diberikan kekuatan istiqamah. Mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya bisa silahkan menyaksikan, ada di media sosial. Sekarang update terus bagaimana beritanya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.